Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Nuralasari. Dalam kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan sharing kepada kalian yang sedang menyaksikan video ini mengenai sekolah ramah anak ya. Sesuai dengan judul video ini, sekolah ramah anak. Kita akan sharing apa yang saya tahu mengenai sekolah ramah anak. Sebenarnya video ini dikhususkan untuk para peserta didik baru SMK PGRI Kota Bandung yang hari ini sedang melaksanakan MPLS online. Nah, jadi saya akan berbagi materi atau sharing mengenai sekolah ramah anak. Langsung aja, apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak yaitu merupakan sekolah yang bertujuan untuk memenuhi hak dan menjamin peserta didiknya dalam lingkungan sekolah gitu. Hak-haknya apa aja gitu. Hak peserta didik itu bukan hanya sekedar kalian mendapatkan ilmu aja dari guru ya, tapi kalian juga punya hak kebebasan yang lainnya, misalnya hak mengeluarkan pendapat gitu, kemudian hak bermain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada karakteristik dari sekolah ramah anak itu. Yang pertama itu sikap guru terhadap anak, terhadap siswa. Sikap guru terhadap siswa tentunya tugasnya kan bukan hanya mengajar aja ya, bukan hanya transfer ilmu aja, tetapi istilahnya guru gitu digugu dan ditiru. Jadi kita mencontoh atau kita meniru sikap-sikap guru, tapi di sini yang digaris besarnya itu yang baik-baiknya. Kita ambil sikap yang baiknya, kita ambil contoh yang baiknya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna ya, baik sikap atau sifat. Jadi ya yang baik-baiknya ya dapat kita ambil atau jadikan pelajaran. Sedangkan yang buruknya ya mungkin bisa kita jadikan pelajaran juga, tapi tidak untuk dicontoh gitu. Jadi ada nilai-nilai positif dari sikap guru terhadap murid juga di sekolah. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini baik yang disampaikan oleh guru ke siswa atau siswa mempunyai metode pembelajaran yang beda-beda, metode belajar yang berbeda-beda ya tentunya. Setiap orang kan, baik itu guru atau siswa ya, dimulai dari guru itu menyampaikan metode pembelajarannya ya mungkin tiap minggunya ya beda-beda gitu, biar tidak monoton juga. Sedangkan murid menerima juga beda-beda antara satu kepala dan kepala yang lainnya. Ada yang satu langsung diterangin mengerti, ada yang baru 2 kali langsung ngerti, ada yang harus beberapa kali baru mengerti gitu. Dan yang ketiga karakteristiknya itu ruang lingkup kelas. Nah, kelas merupakan suatu unit terkecil di dalam lingkungan sekolah gitu. Jadi kita bisa membangun suatu chemistry, membangun suatu keluarga, membangun suatu hubungan yang paling erat itu ya salah satunya yang paling penting itu di kelas gitu. Kemudian apa aja indikator sekolah dari sekolah ramah anak ini? Yang pertama, sehat, aman, dan protektif. Dikatakan sehat bukan berarti bebas dari kuman dan bakteri, dan ya itu juga sih penting. Tapi maksudnya sehat di sini adalah atau dalam artian ya aman gitu, tentram, damai gitu. Tidak terbebas dari konflik-konflik luar lainnya. Yang kedua, terus ada partisipasi masyarakat. Namanya sekolah itu kan berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat ya, jadi mau gak mau ya masyarakat itu harus memberikan suatu support, suatu dukungan kepada sekolah yang ada di sekitarnya. Kemudian berpusat pada anak. Indikator sekolah ramah, iya karena tujuan dari sekolah yaitu ya anak gitu, tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa kan ya. Maka dari itu kita berfokusnya ya pada anak, memenuhi kebutuhan anak-anak, bukan hanya kebutuhan secara
teori saja tapi juga prakteknya, kemudian dari pembelajaran sikap lainnya yang baik dan buruknya gitu, kita pelajari di sini. Kemudian kesetaraan gender, yang di sekolah itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya dikasih tugas yang sama, maupun laki-laki atau perempuan ya. Yang penting yaitu beda-beda kemampuan ya, beda-beda setiap orangnya, jadi kita tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagiannya tugas ataupun nilai. Kemudian ada prinsip untuk membangun sekolah ramah anak itu. Jadi sekolah itu dituntut sebagai media, baik media pembelajaran itu bukan hanya menyampaikan ya suatu materi aja, suatu teori aja, suatu praktek, tapi juga diiringi dengan sikap-sikap yang dapat diambil pelajarannya oleh kita semua. Kemudian menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya, seperti yang tadi, kita bebas berpendapat, kita mau mengomentari atau memberikan saran atau kritik yang membangun terhadap sekolah kita, boleh. Mau itu kita mau kritik atau memberi saran tentang fasilitas, tentang tenaga kerja, atau ya guru atau yang lainnya gitu, atau mungkin kalian ingin mengkritik teman, boleh, itu hak kalian ya, dan bebas, asalkan ya dengan dengan kata-kata yang baik gitu, dengan tujuan yang baik juga, seperti itu prinsip untuk membangun sekolah ramah anak. Kemudian sekolah juga bukan hanya tempat untuk belajar dan bermain aja gitu, tapi anak-anak juga diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk menilai pelayanan yang ada di sekolahnya. Pelayanannya itu bukan hanya dari guru aja, tapi dari segi administrasi, dari segi proses, bahkan sampai akhir ya, sampai ya ke tahap akhir, sampai kalian lulus bahkan ya. Jadi kalian paling penting ya itu, kalian punya hak itu gitu. Terus apa sih unsur-unsur yang mendukung sekolah ramah anak itu sendiri? Ada 3 sih sebenarnya. Yang pertama, yang pastinya sekolah ya. Unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak itu ya sekolah yang tadi bersih, aman, tentram, kemudian yang memenuhi hak-hak kalian sebagai murid, sebagai peserta didik juga ya, yang di dalamnya terdiri dari kita sebagai Anda sebagai murid, saya sebagai guru, kemudian ada yang lainnya juga gitu ya. Yang kedua, unsurnya yang terpenting itu masyarakat. Bagaimana tadi dijelaskan bahwasanya kita berada di tengah-tengah masyarakat, mau nggak mau ya masyarakat harus yang mendukung, kemudian harus memberikan support juga, yang dilihat dari ya kita sebagai bagian dari sekolah itu harus bisa memberikan contoh juga ke lingkungan masyarakat, harus bisa membuktikan nih bahwa kita tuh ada dan kita itu baik gitu, kita tuh ada dan kita itu baik, bisa memberikan contoh dan bisa istilahnya tuh ya istilahnya bisa membanggakan ya lingkungan sekitar gitu. Yang ketiga, unsur terpentingnya itu adalah keluarga tentunya. Sekolah ya kerjasama dengan keluarga, orang tua kalian di rumah, apalagi sekarang yang sedang mengalami masa pandemi seperti sekarang, belajar online, sekolah online, yang menjadi kerjasama terpenting itu adalah dengan guru dengan ya orang tua di rumah. Jadi kita tidak bisa mengontrol secara penuh kalian belajar atau tidak, tapi di rumah kalian bisa dipantau langsung oleh orang tua, kalian belajar atau tidaknya ya
kita kerjasama dengan orang tua kalian di rumah, dengan wali kalian di rumah, dan itu adalah hal yang paling penting, menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang ramah anak gitu, sekolah yang aman, sehat, dan tentram, dengan tujuannya yang baik juga, yaitu kerja sama antara ya sekolah dengan pihak keluarga gitu. Jadi pada intinya sekolah ramah anak itu adalah memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman, baik secara fisik, baik secara emosional, dan mendukung secara psikologis ya. Jadi kalian nih sebagai peserta didik, sebagai siswa ya di sekolah, menjadi merasa aman, merasa tentram, damai, dan jadikanlah sekolah itu rumah kedua kalian setelah rumah asli kalian yang sekarang. Karena di sekolah kalian juga memiliki orang tua lagi, ada wali kelas, ada guru pelajaran, bahkan saya sebagai guru BK kalian, guru pembimbing kalian di sekolah, ya menjadi keluarga kalian, ya rumah kedua kalian. Jadi jangan jadiin sekolah itu hanya sekedar beban yang harus di sekolah tuh hanya belajar doang gitu, enggak. Jadi kita di sini juga bukan hanya mempelajari materi-materi yang ada di buku, tapi banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil, terapkan, bahkan sampai kita lulus, sampai kalian lulus dari sekolah ini. Ya mudah-mudahan penjelasan saya mengenai sekolah ramah anak ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, sehingga kalian dapat mengetahui sedikit banyaknya mengenai sekolah ramah anak itu apa sih gitu ya. Intinya yaitu melindungi kalian, hak-hak kalian, menjamin hak-hak kalian sebagai peserta didik, yang jikalau suatu hari nanti kalian memiliki masalah, memiliki suatu problem, apalagi hubungannya dengan sekolah, ya kalian jangan diam. Kalian harus berani mengatakan bahwa saya ada masalah, saya ada konflik, atau apapun itu, kalian bisa bicarakan dengan saya secara langsung, atau mungkin dengan wali kelas kalian, atau mungkin guru mata pelajaran yang mungkin dapat kalian percayai. Jadi mohon dengan sangat, ketika nanti suatu saat nanti di sekolah kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ya mari kita sharing, mari kita berbagi, mari kita selesaikan dengan bersama. Karena di sekolah kita harus mendapatkan kenyamanan, kita harus mendapatkan ketentraman ya, sebagai hak kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa di sekolah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Ya, semoga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, tatap muka nanti. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.